Terbangun di sebuah kereta, Steven bingung karena wanita cantik di depannya terus memanggil dia dengan nama Sean. Steven ingat dirinya ada tentara yang sedang bertugas di medan perang. Tapi kenapa terbangun di kereta? Dengan wajah bingung, Steven masuk ke toilet kereta dan pantulan di cermin bukanlah wajahnya sendiri. Steven memeriksa dompet di kantong celana, foto di KTP, persis sama dengan wajah di cermin barusan, bernama Sean. Baru dia mau mencari tahu apa yang sedang terjadi, tahu-tahu. Selamat datang di Dayon Recap Film. Steven terbangun di ruang sempit yang dia sebut kapsul. Wajahnya panik karena tubuhnya terikat kencang di sebuah kursi. Lalu di depannya ada layar kecil yang menampilkan seorang wanita. Dia terus memanggil nama Steven agar fokus. Tapi Steven masih panik dan minta dilepaskan. Wanita itu mengatakan kalau Steven terhubung dengan Belleguard Castle, nama sebuah base militer. Wanita itu bertanya, apa Steven ingat namanya? Steven kesulitan fokus karena campuran antara panik dan bingung. Lalu setelah beberapa saat, Steven ingat nama wanita itu adalah Goodwin. Steven bilang dia harus menelpon ayahnya dan memberitahu kalau dirinya sudah kembali ke Amerika. Steven juga ingin tahu dia sedang berada di mana. Tapi Goodwin malah bilang kalau Steven harus cari tahu di mana bomnya berada. Dan waktunya cuma 8 menit. Lalu tahu-tahu dia kembali ke kereta lagi. Dengan posisi sama, wanita yang sama di depannya. Bahkan adegan berikutnya pun sama. Seorang penumpang menumpahkan kopi di sepatu Steven, lalu kondektur memeriksa tiket. Steven mengulang gerakan yang sama. Keluar sebentar pas kereta berhenti di stasiun, lalu masuk lagi. Dia ingat arah ledakannya berasal dari belakang. Steven curiga kalau bomnya ada di toilet. Meski masih bingung, tapi insting tentara membuatnya bergerak menyelesaikan misi yang diberikan. Mata Steven melihat saluran udara di bagian atap. Dia memeriksanya, dan benar saja, ada bom di situ. Karena Steven bukan penjinak bom, dia memutuskan keluar toilet tanpa menyentuh benda tersebut. Steven berusaha minta agar para penumpang tidak memakai HP atau laptop, karena Steven tahu bom itu dipicu dengan alat elektronik. Steven bahkan memukul satu penumpang yang ngeyel masih pakai laptopnya. Kondisi di gerbong jadi kacau. Sebenarnya langkah Steven kurang tepat, karena masih ada gerbong lain dan masih banyak orang yang pakai HP. Tapi namanya panik, tentu tidak bisa berpikir panjang. Dan waktu 8 menitnya habis. Steven kembali ke kapsul. Goodwin langsung nanya apa Steven menemukan bomnya. Steven malah ingin ngomong sama pria dengan tongkat yang sebelumnya dia lihat. Steven yakin pria itu atasannya Goodwin. Tapi wanita itu ngomong kalau Steven bisa bicara dengan bosnya kalau misi sudah selesai. Dengan histeris, Steven menyaut kalau misinya ada di Afghanistan 2 hari lalu. Tapi Goodwin mengejutkannya dengan ngomong kalau Steven sudah bersama mereka selama 2 bulan terakhir. Goodwin kembali nanya apa Steven tahu siapa yang menaruh bom. Tapi Steven terus histeris. Akhirnya Goodwin menelpon atasannya. Goodwin tidak memanggil pria itu, tapi minta izin buat memberikan informasi lebih lanjut pada Steven. Goodwin lalu mulai menjelaskan kalau tadi pagi ada bom meledak di sebuah kereta, menewaskan semua penumpang di dalamnya. Dan salah satu korbannya adalah Sean itu. Pemerintah yakin pengebomnya akan melakukan teror di tempat lain. Jadi misi Steven adalah mencari tahu identitas pelakunya. Dan diingatkan kembali kalau waktunya cuma 8 menit sebelum ledakan. Steven kembali ke kereta sebagai Sean. Steven coba nanya ke kondektur apa ada orang yang terlihat mencurigakan. Dan malah dijawab bercanda kalau Steven lah yang kelihatan aneh. Tapi beberapa adegan sedikit berbeda. Wanita di depan Steven pindah duduk di sebelah Steven, lalu keduanya mengamati para penumpang. Wanita itu mengira Steven sedang bermain-main, lalu Steven melihat ke catatan dan tahu kalau nama wanita itu adalah Christina.
Rupanya meski sebagai Sean, tapi tidak ada ingatan asli dari Sean yang dimiliki Steven sekarang. Steven curiga satu orang yang memakai mantel panjang yang hendak turun. Dia lalu mengajak Christina ikut turun di stasiun tersebut. Sebuah ciuman membuat luluh hati Christina yang tadinya keberatan sama ajakan Steven. Keduanya pun turun dari kereta. Steven minta Christina menunggu di bangku, sedangkan Steven mengikuti pria dengan mantel itu ke toilet. Tapi Steven bingung bagaimana cara dia membuktikan kecurigaannya. Setelah ke toilet, pria bermantel itu duduk di bangku luar dekat rel. Steven kembali mendekatinya. Steven memaksa memeriksa koper pria tersebut. Pergulatan terjadi, dan tahu-tahu di kejauhan ada ledakan. Steven yang hilang akal masih menuduh pria itu pelakunya. Dan tak sengaja, Steven terdorong jatuh ke rel kereta. Lalu Steven kembali ke kapsul, tapi sesuatu terjadi. Tidak ada Goodwin di layar dan keadaannya lebih gelap. Steven juga jadi bisa melepas ikatannya. Dia coba cari jalan keluar dari kapsul itu, tapi tidak bisa. Suhu dalam kapsul juga turun drastis. Badan Steven mulai kedinginan. Steven memanggil-manggil nama Goodwin. Lalu layar monitor menyala, tapi bukan Goodwin, melainkan atasan Goodwin yang bernama Dr. Rutledge. Steven lapor kalau dia tidak menemukan pengebomnya, tapi berhasil menyelamatkan seorang wanita dari ledakan di kereta. Goodwin sudah kembali dan menjelaskan kalau kejadian yang dialami Steven tidaklah nyata. Kejadian penyelamatan Christina cuma ada di dalam source code. Dr. Rutledge menjelaskan kalau sesaat setelah manusia mati, otaknya masih memancarkan gelombang elektromagnetik. Dan otaknya itu juga menyimpan ingatan terakhir selama 8 menit. Source code memungkinkan mengirim kesadaran lain dalam gelombang elektronik tersebut. Dan kebetulan, dari sekian banyak penumpang, Steven cuma cocok dengan Sean. Dari jenis kelamin, postur tubuh, dan peta sinaptiknya. Tapi source code bukan mesin waktu. Lebih tepatnya menciptakan dunia paralel sesaat. Dan Christina yang diselamatkan oleh Steven saat ini tetap sebagai korban tewas ledakan kereta. Steven ingin mendebat lagi, tapi Goodwin ngomong tidak ada waktu. Jadi ternyata pelaku pemboman itu mengancam akan melakukan peledakan lebih besar di tengah kota Chicago. Jadi sebenarnya misi Steven adalah mengidentifikasi pelaku. Jadi pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku itu sebelum melaksanakan pemboman kedua. Sebelum Steven dikirim kembali ke kereta, Goodwin ngomong, di dalam kereta ada pistol keamanan yang tersimpan. Dia boleh memakainya untuk situasi darurat. Dan Steven pun kembali terbangun di tubuh Sean. Kali ini, Steven tidak menghabiskan waktu ngobrol sama Christina. Dia segera mengambil pistol yang diberitahu Goodwin sebelumnya. Sayangnya, Steven ketahuan sama petugas kereta dan diamankan. Lalu, ya, sekali lagi dia terkena ledakan. Steven kembali ke kapsul. Kali ini Goodwin menyuruh Steven menggeledah barang bawaan penumpang karena diyakini akan ada alat tambahan saat menaruh bom di saluran udara. Dan kembali lagi di kereta. Tapi kali ini Steven minta tolong Christina mencari info di internet tentang Colter Steven alias dirinya sendiri yang diakui sebagai temannya. Steven ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai dia berakhir di dalam kapsul. Lalu Steven mencurigai seorang penumpang yang terus menelpon. Dia merebut tas itu dan menggeledah seperti yang diusulkan Goodwin. Tapi lagi-lagi Steven tidak menemukan apapun. Tak lama Christina datang membawa kabar tentang Colter Steven yang diberitakan meninggal 2 bulan lalu dalam misi di Afghanistan. He's dead, Sean. Steven tentu sangat syok mendengar kabar tersebut. Kepalanya tiba-tiba sakit dan dia jatuh pingsan. Steven terbangun di dalam kapsul. Dia langsung mengkonfirmasi berita kematian dirinya pada Goodwin. Tapi wanita itu mengalihkan pembicaraan untuk Steven fokus dalam mencari pelaku pemboman. Tapi Steven terus mendesak diberitahu tentang kebenarannya. Disitulah Goodwin menjelaskan kondisi Steven sebenarnya sudah dianggap mati. Setengah badannya hancur
dan hanya sebagian saja otaknya yang masih berfungsi. Goodwin juga ngomong kalau tubuh Stephen yang utuh sekarang cuma wujud dari pikirannya sendiri. Bahkan kapsul tempat Stephen berada juga cuma ilusi otak saja. Stephen tentu tambah bingung. Dia bertanya, sebenarnya dia ada di mana? Kemarahannya meluap. Dr. Rutledge gantian bicara kalau misi Stephen sangat penting dan tidak perlu memikirkan hal lain. Stephen ngomong dia tadi sempat menelpon Dr. Rutledge dari kereta. Dr. Rutledge menjelaskan kalau realitanya berbeda. Dia tidak pernah menerima telepon dari siapapun. Kalaupun waktu itu panggilan telepon Stephen diterima, dipastikan itu adalah versi Dr. Rutledge yang lain yang ada di realitas source code. Wah, tambah bikin mumet ini. Lalu dengan semena-mena, Stephen dikirim kembali ke dalam kereta. Hal itu terus berulang beberapa kali, sampai Stephen putus asa dan mau menyerah saja. Lalu Dr. Rutledge memperdengarkan wawancara ayah Stephen seminggu lalu saat pemakaman dirinya. Di situ terdengar ayahnya sangat bangga punya Stephen yang disebut baik hati dan selalu ingin menolong orang lain. Stephen terdiam mendengar suara ayahnya itu. Bertahun-tahun mereka tidak pernah berkomunikasi. Stephen mengira sang ayah tidak bangga pada dirinya. Tapi mendengar wawancara itu, Stephen jadi tahu isi hati sang ayah. Dan dia pun kembali ke kereta. Kali ini Stephen bergerak cepat mengambil pistol tanpa ketahuan, lalu mencabut HP di rangkaian bom itu agar tidak bisa dipicu untuk meledak. Dalam HP itu ada satu nomor saja yang tersimpan. Stephen coba menelponnya. Dia melihat satu penumpang yang sebelumnya Stephen geledah isi tasnya. Stephen coba menghubungi nomor di HP, tapi HP penumpang itu tidak berdering. Lagi-lagi Stephen salah orang. Lalu matanya melihat ke satu pria yang baru saja turun. Stephen pun mengikutinya. Pria itu melemparkan sesuatu ke dalam gerbong kereta. Dan pas dilihat, ternyata itu sebuah dompet dengan nama di KTP Derek Frost. Stephen dengan nekat meloncat dari kereta yang sudah mulai berjalan. Firasatnya mengatakan kalau Derek adalah orang yang dia cari. Stephen mengejar Derek yang masuk ke sebuah mobil van putih. Stephen menunjukkan HP yang diambil dari rangkaian bom tadi, lalu menodongkan pistol. Stephen curiga, Derek sengaja meninggalkan dompet di kereta agar dianggap dirinya meninggal dalam ledakan kereta. Dan dugaan Stephen benar, di dalam mobil van itu ada bom dengan daya ledak 10 kali lebih besar dari yang ada di kereta. Bukannya takut, Derek malah tersenyum dan membanggakan hasil karyanya itu. Sayangnya, Christina yang mengikuti malah bikin Stephen meleng dan ditembak sama Derek. Begitupun Christina yang coba kabur, akhirnya roboh ditembak. Di penghujung nafasnya, Stephen menatap ke arah Christina dan bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Di situ Stephen berjanji pada dirinya sendiri, dia akan menyelamatkan Christina saat kembali lagi nanti. Begitu kembali ke kapsul, Stephen langsung memberitahukan nama Derek Frost, juga plat nomor mobil van yang tadi sempat dia lihat. Dr. Rutledge pun langsung membagikan info itu ke pihak berwenang. Dr. Rutledge bilang kalau misi Stephen selesai dan dia bisa kembali ke realita, yaitu di mana Stephen sudah mati. Stephen tidak menolak, tapi dia minta dikirim sekali lagi ke dalam kereta. Kali ini Stephen ingin menyelamatkan semua penumpang agar tidak mati. Dr. Rutledge kembali ngomong kalau Stephen tidak bisa merubah realitas karena source code bukan mesin waktu. Dr. Rutledge coba mempertimbangkan permintaan Stephen. Sementara itu, polisi sudah bergerak cepat. Mereka berhasil mencegat mobil Derek dan langsung mengamankan pria tersebut. Bukti rangkaian bom juga ditemukan di dalam mobil van itu, persis seperti yang dilaporkan sama Stephen. Nah, di sini ada yang sedikit berubah. Kalau mengikuti ingatan Sean, seharusnya Sean tidak pernah ketemu Derek dan tidak pernah melihat isi dalam van. Tapi Stephen bertindak di luar ingatan Sean. Artinya, Stephen memperpanjang realitas dalam ingatan Sean. Ya gitulah. Kalian ngerti nggak, friend? Kembali ke markas, Dr. Rutledge merayakan keberhasilan source code bersama para staf. Tapi berbeda dengan Goodwin,
dia menemani Stephen ngobrol, coba menjelaskan lagi dengan perlahan kalau kejadian yang dialami Stephen di kereta cuma ilusi saja. Source code bukan dirancang memperbaiki masa lalu, tapi mencegah sesuatu yang ada di masa depan. Tapi Stephen masih bersikeras kalau ada sesuatu yang berbeda. Dia minta agar Goodwin mengirimnya lagi. Melihat kekeras-kepalaan Stephen, Goodwin mencoba bicara sama Rutledge. Akhirnya Goodwin diberi izin mengembalikan Stephen lagi. Kali ini, Stephen langsung mengajak Christina nongkrong di cafe shop alih-alih berangkat kerja. Christina juga tampak bahagia dengan ajakan kencan Stephen itu. Lalu Stephen masuk ke toilet. Kali ini, dia mencabut 2 HP yang terpasang, yang sebelumnya dia kira cuma ada 1. Stephen tidak langsung mengkonfrontasi Derek. Dia cuma membuang kedua HP itu agar tidak tersambung ke bomnya. Sementara itu, Goodwin menemui Dr. Rutledge dan minta izin buat melepas alat penopang kehidupan pada Stephen. Seperti yang sudah Dr. Rutledge janjikan sebelumnya. Tapi yang mengejutkan, Dr. Rutledge menyuruh untuk menghapus memori misi ini dari Stephen, agar Stephen bisa diberikan misi yang lain. Dr. Rutledge tidak peduli sama Stephen. Yang dia pedulikan hanyalah program source code berjalan lancar dan bisa digunakan lagi. Goodwin kaget mengetahui Dr. Rutledge tidak berniat menepati janjinya pada Stephen. Bagaimanapun, Goodwin merasa kasihan menggunakan orang yang setengah mati sebagai bagian dari program mereka. Kembali ke dalam kereta, ternyata Stephen menangkap dan memborgol Derek di gerbong kosong. Dia lalu menelpon polisi dan mengaku sebagai Derek Frost yang berniat melakukan pengeboman di Chicago. Dan di dalam mobilnya sudah siap banyak bom. Stephen meminta agar polisi menangkap Derek di kereta yang sebentar lagi berhenti di stasiun. Lalu Stephen pergi meninggalkan Derek. Kali ini dia mengirim email ke Goodwin, menuliskan kalimat kode yang sebelumnya pernah diberikan pada Stephen di awal misi. Sedangkan Goodwin sekarang sedang mengamati jasad Stephen dalam sebuah kotak. Goodwin benar-benar merasa iba pada Stephen. Yang sudah mati pun masih dimanfaatkan. Dr. Rutledge melihat gelagat aneh dari Goodwin. Dia segera ke ruangan di mana jasad Stephen berada. Tapi Goodwin menguncinya. Goodwin tidak mau menuruti keinginan Dr. Rutledge. Wanita itu mematikan semua alat penunjang kehidupan di jasad Stephen yang cuma setengah badan ke atas saja. Dan I'd make those again. yap, seketika seisi kereta di mana Stephen berada berhenti bergerak. Tapi beberapa saat kemudian kembali normal lagi. Stephen pun sedikit bingung karena dia mengira waktu 8 menit selesai dan dia akan kembali ke kapsul. Stephen lalu turun bersama Christina dan lanjut ke coffee shop buat kencan. Sedangkan di markas militer, Goodwin masuk kerja seperti biasa. Dia membuka email dan mendapati pesan dari Stephen. Kalimat kode yang diberikan pada Stephen terkirim dari email orang lain. Bahkan Stephen menuliskan kalau hari itu Goodwin akan mendengar berita tentang digagalkannya serangan teroris di sebuah kereta. Dan benar saja, begitu Goodwin masuk ke kantor Dr. Rutledge, sedang ada orang yang melaporkan hal itu ke Dr. Rutledge. Artinya, source code sudah mengubah masa lalu. Tidak ada ledakan di kereta dan tidak ada penumpang yang mati. Semua selamat dan Stephen lanjut hidup meski di dalam tubuh Sean. Dan film pun tamat. Gimana plan ceritanya? Seru kan? Tapi membingungkan endingnya. Atau kalian ngerti? Ya pokoknya gitulah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.